Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, warga GKJW Trosobo yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya berharap panjenengan semuanya di dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Dan semoga damai dan sejahtera Kristus senantiasa ada pada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita saat ini kembali membangun ibadah secara online dan kita akan bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mulai ibadah kita dan kita mengambil saat teduh di dalam hati kita mengucap yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah ini mari kita memperhatikan firman Tuhan sebagai penghantar dalam kita masuki ibadah ini. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita masing-masing sebagai manusia ini memiliki sifat lahiriah dan sifat batiniah, tubuh dan jiwa. Nah, lahiriah kita sadari bahwa pasti akan binasa. Dan itu memang sudah kodrat yang Tuhan berikan. Namun sementara untuk batiniah, kita ini akan senantiasa hidup kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan penghantar ini dengan kita memuji kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih Tuhan semata, kami anak-anak Tuhan saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga. Sungguh Tuhan, kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, tentu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami jauh memasuki peribadahan ini, kami ingin menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami yang sudah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, maka biarlah Tuhan sendiri berkenan untuk mengampuni kami. Sehingga kami di dalam memasuki ibadah ini sungguh akan dilayakkan, terlebih di dalam kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang membangun ibadah di rumah masing-masing. Tuhan juga senantiasa memberkati,
Tuhan memampukan untuk bisa bersama-sama mendengar dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga lengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang akan tersampaikan nanti bukan kehendak manusia yang penuh dengan dosa, tetapi biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, dan kami anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40. Kita akan baca di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yesaya 40, kita akan baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian kesaksian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya,
induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang gemar membaca firman Tuhan, menghayati, terlebih yang mampu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan secara khusus di ayat yang ke-8 sebagai ayat nats kita. Saya akan bacakan ulang demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, dari pembacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan kita malam hari ini, yaitu makanan atau asupan yang sepadan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadari bersama dalam segala kajian bidang ilmu, setidaknya manusia itu terdiri dari manusia lahiriah dan manusia batiniah. Sebagaimana yang kita dengar di ayat pembuka tadi, bahwasanya manusia itu terdiri dari dua sifat, yaitu sifat lahiriah dan sifat batiniah. Dan Tuhan juga sudah menolong keberadaan kita dengan sebuah ungkapan, yaitu insan dengan keberadaan lahiriah dan insan dengan keberadaan batiniah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, keduanya memang mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Nah, secara prinsip, kesamaan keduanya memang membutuhkan asupan atau makanan. Kita tahu secara lahiriah, sehari-hari kita membutuhkan asupan atau makanan secara jasmania. Seperti makanan yang tentu sehari-hari kita makan, kita minum bersama untuk memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang menambah dengan makanan-makanan suplemen atau vitamin, sehingga dengan harapan agar tubuh ini menjadi semakin kuat, semakin mampu untuk di dalam menjalani kehidupan ini. Itu memang makanan secara lahiriah. Nah, Bapak, Ibu, sedangkan makanan secara batiniah atau makanan rohani, ini hanya bisa kita dapatkan dengan jalan kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalamnya kita bisa di dalam bentuk berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan, dan seperti saat ini kita bersama-sama membangun ibadah. Itu merupakan bagian dari makanan secara rohani atau batiniah. Nah, maka dengan segala sesuatu yang oleh firman Tuhan kita dituntun untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita bersama-sama jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita. Karena di dalamnya kita menerima asupan atau makanan
bagi kebutuhan batiniah kita, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk bisa selaras dengan kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan dari sisi yang lain, kita tahu lahiriah kita pasti akan semakin merosot. Adakah di antara panjenengan, Bapak Ibu sekalian, yang semakin hari semakin kuat? Pasti kita akan semakin sepuh, semakin berkurang kekuatannya, semakin berkurang tenaganya. Kita akan semakin merosot secara lahiriah. Tetapi batiniah kita bisa merosot, namun juga bisa semakin diperbaharui. Nah, kalaulah lahiriah kita tidak mungkin diperbaharui, karena memang itu sudah kodrat yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan lahiriah kita, coba panjenengan memperhatikan diri masing-masing. Kita bisa melihat fase-fase yang berlangsung, berjalan di dalam kehidupan kita. Nampaknya memang ada pertumbuhan, tetapi bukan perubahan ke arah yang semakin pembaharuan, semakin baik, karena kita sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai kodrat yang harus kita jalani, kodrat yang harus kita terima. Fase-fase perjalanan kehidupan kita hari demi hari semakin merosot. Jadi setiap hari kita akan mengalami fase-fase kemerosotan, bukan pembaharuan. Itulah lahiriah kita. Jadi sekalipun setiap hari kita mendapatkan asupan makanan yang baik, yang bergizi, tetapi tetap saja akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Sekali lagi, itu memang sudah kodrat yang Tuhan tentukan, kita akan semakin merosot. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara batiniah kita ketika setiap hari mendapatkan asupan atau makanan secara rohani, jika kita terus makan makanan rohani, maka batiniah kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Sebagaimana ayat penghantar tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Lahiriah kita akan terus semakin merosot. Tapi kita tidak perlu tawar hati, karena itu memang kodratnya. Walaupun kita beri makanan yang sehat, yang baik sekalipun, lahiriah kita akan tetap merosot. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing adalah orang-orang percaya. Dan tentu itu sudah kita sadari bersama, dan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Hal ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semuanya, saya dan panjenengan semua, Tuhan memberikan makanan yang sepadan untuk menjadikan hidup yang kekal, sehingga batiniah kita terus disegarkan, dikuatkan, dan kita mengetahui apa yang menjadi
kehendak dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, apakah makanan yang kekal bagi pertumbuhan kehidupan kita yang kekal itu? Makanan apa yang bersifat kekal? Di ayat yang ke-8 di dalam bacaan kita, Yesaya 40 ayat yang ke-8, di sana dituliskan bahwa hanya firman Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Di luar itu adalah kesementaraan, seperti rumput dan bunga yang akan layu dan kering. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita sadari bahwa kita bisa saja jatuh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita bisa saja jatuh karena terlalu asik menikmati rumput dan bunga yang adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kekayaan dan lain sebagainya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kehidupan kita. Namun kadang kita lupa kepada Sang Pemberi berkat itu. Kadang kita menjadi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena mungkin terlalu sibuk kita menata berkat-berkat Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga kita meninggalkan hal yang prinsip bagi kehidupan kekal kita. Sehingga rohani kita menjadi layu dan pada akhirnya kering. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. Jangan sampai kita di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini, jangan sampai kita ada waktu yang hanya untuk urusan lahiriah saja. Tetapi kita harus upayakan, sediakan waktu untuk batiniah kita, yaitu menerima asupan atau makanan bagi manusia batiniah kita yang bersifat kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekal sudah menjadi jaminan bagi kita sekalian. Lalu bagaimana kita mensyukuri semuanya itu? Hari Minggu depan, tanggal 22, kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan. Bapak Ibu, itulah saatnya dan itulah kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita. Terlebih juga kehidupan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang kekal itu. Mari kita masuki perayaan Hari Raya Persembahan itu dengan penuh sukacita. Kita berikan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan memampukan, mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita menjadi manusia-manusia yang semakin bijaksana, dan kita dapat menyikapi hidup pemberian Tuhan ini dengan segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kita.
Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru atau NKB nomor 133. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu yang ya Allah. Kita bersama-sama menyanyikan sembari kita menghimpunkan persembahan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuki doa syafaat. Kita akan bersama-sama juga serahkan persembahan kita di dalam doa. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan bagian firman Tuhan. Sungguh Tuhan, jika kami bercermin dari firman-Mu saat ini, kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami, seringkali kami hanya mementingkan secara lahiriah. Kami lupa batiniah kami sering kami tinggalkan begitu saja. Kami asupi, kami berikan makanan bagi lahiriah kami, tetapi kami lupa tidak memberikan makanan bagi batiniah kami. Oleh karena itu Tuhan, jika di kesempatan saat ini Tuhan mengingatkan pada setiap kami bahwa lahiriah kami juga sungguh membutuhkan makanan. Karena di dalamnya kami mendapatkan hikmat, kami diberikan pengetahuan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan hari demi hari. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing.
Di dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami juga ingin serahkan keberadaan warga jemaat GKJW Trosobo di dalam segala permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan hadir dan memberikan berkat, Tuhan hadir dan memberikan solusi atas segala persoalan kehidupan yang mereka alami. Secara khusus juga bagi saudara kami yang saat ini masih mencari pekerjaan atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga dari pekerjaan itu mereka boleh bersyukur atas segala berkat-berkat yang mereka terima. Demikian juga saudara kami yang membutuhkan atau merindukan untuk mendapatkan pendamping hidup yang sepadan. Tuhan, kami serahkan keberadaan mereka di dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan pendamping hidup yang sepadan. Demikian juga saudara kami yang jika sampai saat ini belum mendapatkan keturunan, kiranya Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan momongan, dan itu adalah kebahagiaan yang tersendiri bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga serahkan saudara kami yang saat ini mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan Bapak Pendeta Yudi Heristiono, para penetua diaken, para badan-badan pembantu, ketua-ketua kelompok. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mendampingi mereka melayani jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Trosobo ini. Terima kasih Tuhan sudah menghadirkan Bapak Pendeta Yudi Heristiono. Dengan keberadaan beliau kami dimampukan, kami disemangati untuk bersekutu kembali. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga serahkan pergumulan dan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Jika saat ini berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan jemaat GKJW Trosobo, kiranya itu juga merupakan bagian rencana Tuhan bagi warga jemaat Trosobo. Tuhan juga hadir untuk bisa mewujudkan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Jika hari-hari ini kami melihat sudah ada kegiatan awal untuk pembangunan rumah ibadah, biarlah itu menjadi rencana Tuhan sendiri dan kami bisa melihat itu adalah awal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami sekalian. Sementara kami menantikan pembangunan rumah ibadah, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami bisa menikmati tempat di ruko ini. Biarlah dengan tempat yang sementara ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah di tempat ini. Dan Tuhan juga berkati tempat ini sebagai tempat kami bersama-sama membangun persekutuan. Dengan demikian, semua kegiatan-kegiatan gerejawi boleh kami lakukan di tempat ini. Dan Tuhan juga berkati lingkungan di mana tempat ini berada. Kiranya damai dan keamanan senantiasa Tuhan hadirkan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga serahkan panitia pengadaan rumah ibadah, bahkan setiap pribadi panitia.
Tuhan berkati untuk bisa melakukan tugas panggilannya dengan baik sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Sehingga dengan kepanitiaan ini, maka pembangunan rumah ibadah akan bisa segera terwujud dan terselesaikan tepat waktu. Bapa di surga, kami juga ingin serahkan panitia unduh-unduh di dalam segala persiapannya yang pada hari Minggu mendatang akan bersama-sama melangsungkan Hari Raya Persembahan. Tuhan berkati seluruh panitia di dalam mempersiapkan dan mewujudkan semuanya itu, sehingga kami boleh bersama-sama bersyukur dan bersukacita untuk merayakan Hari Raya Persembahan. Bapa di surga, di kesempatan yang baik ini kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan harta milik kami. Sungguh pun itu tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menerimanya. Bahkan Tuhan memberkati sehingga persembahan yang kami himpunkan saat ini boleh menjadi sarana pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, GKJW Jemaat Torsobo ini. Tangan-tangan yang sudah memberikan dengan ikhlas dan sukacita, Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya. Demikian juga kami serahkan hamba-Mu yang menata layani, mengelola persembahan ini. Tuhan senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan semua tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami juga senantiasa memohonkan berkat Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari presiden bahkan sampai di tingkat yang paling bawah di RT kami masing-masing. Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, beberapa waktu ke depan akan juga berlangsung pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan penuh damai dan pada akhirnya akan memunculkan kepala daerah yang dinanti-nantikan. Bapa di surga, sungguh jauh permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami menyadari segala kekurangan dan kelemahan kami, bahkan ketidakmampuan kami untuk mengaturkan semuanya itu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak dan kerinduan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah dan terimalah segala permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan kembali menapaki kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ku ingin selalu dekat padamu.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mohon berkat Tuhan sebelum kita undur dari persekutuan kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa selalu melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih akan selalu menyertai dengan damai dan sejahtera-Nya. Roh Kudus, sumber kebijaksanaan, akan selalu menerangi hati dan pikiranmu, serta menguatkanmu dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala kebersamaan Bapak Ibu, dan salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.